إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Pagi ini kami sedang berada di sekitar Gunung Uhud. Di belakang kami ini Gunung Uhud. Dan tepat di belakang saya ini adalah namanya Masjid Al-Fasah. Masjid Al-Fasah. Kenapa, apa sejarah di masjid ini? Ketika perang Uhud, Nabi SAW setelah berdarah, kemudian sebagaimana yang diceritakan bahwa Nabi jatuh ke dalam lubang yang digali oleh orang Yahudi, kemudian datang Ibnu Qami'ah menampar wajah Nabi SAW dengan pedangnya, sehingga masuklah helm Nabi ke dalam wajahnya, kemudian di situ patahlah giginya Nabi SAW. Setelah itu Nabi SAW keluar dari lubang itu, dikeluarkan oleh Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Bakar tidak bisa membuka helm yang sudah menancap di wajah Nabi SAW. Maka setelah itu datanglah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, datang ke situ kemudian membuka helm Nabi SAW, dan Abu Ubaidah bin Jarrah membukanya dengan giginya, sehingga patahlah gigi Abu Ubaidah bin Jarrah seluruhnya. Sehingga kata para sahabat, kami tidak pernah melihat Abu Ubaidah setampan sebelum atau setampan ketika dia sudah tidak punya gigi ketika menyelamatkan Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kata Abu Bakar, saya khawatir seandainya Nabi SAW berdoa agar Allah hancurkan umat ini, maka hancurlah kalau dalam keadaan seperti ini. Tetapi Nabi SAW angkat tangannya tinggi-tinggi, dan Nabi SAW berdoa, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Allah berikanlah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kemudian setelah itu Nabi SAW berjalan ke gunung, ke arah gunung bersama para sahabat. Di antaranya adalah kemudian bergoncanglah pada saat itu Gunung Uhud. Kemudian kata Nabi SAW, "Uthbut ya Uhud, diamlah wahai Uhud, innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Diam wahai Uhud, sesungguhnya di atas engkau ini sedang ada seorang nabi dan seorang siddiq dan dua orang syahid daripada sahabat Nabi SAW. Kemudian setelah itu Nabi SAW berdiam di masjid ini, katanya dalam yang diceritakan oleh Ibnu Syabah dan As-Samhudi, bahwa Nabi SAW sholat zuhur di sini, sholat zuhur dan asar di sini. Dan ketika itu Nabi SAW tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri. Nabi SAW duduk sholat di sini. Waktu itu dulu ini masjid dibangun oleh dikisahkan dibangun oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika dia menjadi gubernur di kota Madinah Al-Munawwarah. Maka di sini dibangun masjid itu. Kemudian Nabi SAW, nah sebelum zaman Nabi SAW ini belum dibangun masjid. Jadi baru dibangun ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika dia menjadi gubernur di sini. Nah disinilah Nabi SAW waktu itu di tempat ini sebelum jadi masjid. Nabi SAW sholat zuhur, dan juga dikisahkan beliau sholat asar, dan beliau karena dalam keadaan sakit berdarah, dan kemudian Nabi SAW tidak bisa akhirnya sholat berdiri, dan Nabi SAW sholat duduk dalam keadaan luka-luka. Nah dari sini juga para sebagian ulama diantaranya Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa darah itu bukan najis, akan tetapi ini menyelisihi ijma' yang telah lampau, tetapi mungkin pada saat itu dalam keadaan darurat dan dalam keadaan perang. Allahu a'lam bishawab. Jadi disinilah dimana Nabi SAW melaksanakan sholat zuhur dan asar. Dan juga dikisahkan Nabi SAW setelah dari sini dia naik ke atas sebuah gua di sana, di atas sana di bagian Gunung Uhud. Kalau bisa dilihat di sana itu ada yang sudah tertutup. Nah di sana itu juga Nabi SAW pernah naik katanya, tetapi kata Ibnu Syabah dan As-Samhudi riwayat tersebut tidak sahih, tidak benar, sehingga tidak cerita itu Allahu a'lam tidak ada asalnya. Tapi itulah yang diceritakan di kalangan manusia, beliau naik ke atas, tapi Allahu a'lam bishawab riwayatnya tidak ada. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah yang kita ambil dari tempat Nabi SAW salat ini dan dari sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.